Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of the audience, the honorable lecturers, and the fellow friends who have joined me in this room. Thank you so much for attending my presentation on this special occasion today. First of all, allow me to introduce myself. My name is Putri Hairani Rustam with student ID D101191008 as an urban and regional planning student from Laboratory of Housing and Settlement Planning. Today, I'll be presenting my final project titled Direction for Arrangement of Basic Sanitation Facilities in Supporting Community Assistance in Traditional Settlements of Tanatua Village, Kajang District, Bulukumba Regency. That is supervised by Mrs. Dr. Insinyur Haji Mimi Arifin MSI and also Mrs. Dr. Insinyur Wiwi Wahida Osman STMT. For all of the audience, please allow me to explain the rest of my presentation by using Bahasa Indonesia. Untuk latar belakang, kualitas sanitasi yang buruk dapat berdampak pada aspek kehidupan, baik penurunan kualitas lingkungan dan munculnya berbagai penyakit seperti diare. Upaya pemerintah dalam mengatasi dan mencegah terjadinya masalah yang disebabkan oleh adanya kualitas sanitasi yang buruk yaitu dengan membuat program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, di mana program tersebut menjadi salah satu program yang dilaksanakan di permukiman tradisional Desa Tanah Tua. Permukiman tradisional Desa Tanah Tua merupakan permukiman yang masih menjaga kearifan lokalnya, yaitu aturan adat dan warisan budaya leluhurnya yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan, baik itu pada penggunaan serta pemenuhan sarana sanitasi dasar pada aktivitas kehidupannya. Sehingga pada penyediaan sarana sanitasi dasarnya ini tidak merata, termasuk juga dalam penerapan program STBM tersebut, dan belum dapat mendukung keberadaan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, perlunya arahan terkait penataan sarana sanitasi dasar yang dapat mendukung keberadaan masyarakat yang bermukim secara keseluruhan, tidak hanya yang berada di luar kawasan adat, namun juga masyarakat adat Amatoa Kajang Dalam, tentunya memperhatikan kearifan lokal yang ada sehingga pelayanan sarana sanitasi dasar serta program STBM ini dapat merata tanpa mengganggu atau merusak kearifan lokalnya. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, menghasilkan pertanyaan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengidentifikasi karakteristik permukiman tradisional Desa Tanah Tua ditinjau dari sanitasi dasar, mengidentifikasi tingkat efektivitas program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM terhadap tingkat kesehatan masyarakat, dan terakhir, menyusun arahan penataan sarana sanitasi dasar dalam mendukung keberadaan masyarakat di permukiman tradisional Desa Tanah Tua. Bisa dilihat pada peta lokasi penelitian ini berada di permukiman tradisional Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari 7 dusun yang berada di kawasan Kajang Dalam, yaitu Dusun Sobu, Dusun Benteng, Dusun Luraya, Dusun Balambina, Dusun Pangi, Dusun Bongkina, dan Dusun Tombolo. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang saya gunakan, terdiri dari permukiman tradisional suku Kajang, kearifan lokal, aturan adat, sanitasi, sarana sanitasi dasar, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, dan efektivitas program. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah yang berada di permukiman tradisional Desa Tanah Tua kawasan Kajang Dalam dengan jumlah 560 rumah, dan jumlah sampel dalam penelitian ini tentukan menggunakan rumus Taro Yamane dan mendapatkan jumlah sampel 85 sampel. Untuk teknik pengumpulan data terdiri dari observasi lapangan, wawancara, studi literatur, survei instansional, dokumentasi, dan kuesioner. Untuk teknik analisis data terdiri dari analisis kuantitatif statistik deskriptif, analisis deskriptif kualitatif, dan analisis spasial. Berikut merupakan kerangka konsep yang saya lampirkan. Dan selanjutnya, kerangka penelitian terdiri dari input, proses, dan menghasilkan output, yaitu arahan penataan sarana sanitasi dasar dalam mendukung keberadaan masyarakat di permukiman tradisional Desa Tanah Toa. Tak lupa pula juga saya melampirkan tabel variabel penelitian, di mana terdiri dari tujuan penelitian, variabel, indikator, dan data-data yang dibutuhkan, jenis data, metode, dan outputnya.
Untuk hasil dan pembahasan pertanyaan penelitian satu, karakteristik permukiman tradisional desa Tanah Toa ditinjau dari sanitasi dasar. Pada penyediaan air bersih, sumber air bersih di permukiman bermuara pada aliran sungai yang terdapat di dalam kawasan hutan adat. Kemudian didistribusikan menggunakan bambu yang dikenal sebagai salu dan juga menggunakan pipa serta terdapat mata air yang langsung dijadikan sebagai sumur oleh masyarakat. Dan berdasarkan hasil kuesioner dan observasi lapangan, terdapat penyediaan air bersih yang ada di lokasi penelitian yaitu berupa 98% sumur umum yang dimanfaatkan secara bersama sebagai sumber air bersih dan dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan masak serta untuk mencuci. Selain dari sumur umum yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, beberapa warga juga telah memiliki sumur pribadi yaitu 2% untuk kebutuhan air sehari-hari. Visualisasi sebaran sumur yang ada dapat dilihat pada peta yang ada pada layar berikut. Untuk penggunaan sumur umum sebagai sumber air bersih bisa dilihat pada gambar di atas, di mana salah satu warga menuju sumur umum untuk mengambil air. Selain itu, juga ada yang menggunakan selang dan kuda. Air hujan juga digunakan sebagai sumber air, namun hanya digunakan untuk mencuci. Adapun penampungan air hujannya ini terbuat dari tanah liat dan barang bekas yang dapat dilihat pada gambar di atas. Penampungan air hujan tersebut sering digunakan untuk mencuci kaki sebelum memasuki rumah karena masyarakat secara aturan adat itu tidak dapat menggunakan alas kaki saat memasuki kawasan Kajang Dalam. Selanjutnya jamban. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan kuesioner, terdapat dua jenis jamban yang ada pada lokasi penelitian, yaitu jamban cemplung sebesar 27% dan didominasi oleh jamban angsa trin atau leher angsa sebesar 50-30%. Selain itu, masih ada beberapa warga yang tidak memiliki jamban sebesar 21%, sehingga masih ada yang melakukan praktik babs atau buang air besar sembarangan. Adapun lokasi tempat beberapa warga melakukan praktik buang air besar sembarangan yang tidak memiliki jamban, yaitu di tempat terbuka atau di lahan kosong. Kebiasaan praktik babs di lokasi penelitian merupakan salah satu masalah sanitasi dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jamban cemplung menjadi pilihan utama di Dusun Benteng dengan karakteristik yang unik dan didasarkan pada keterbatasan serta norma adat setempat. Jamban cemplung yang ada di lokasi penelitian terutama Dusun Benteng dapat dilihat pada peta di atas hanya berupa lubang galian tanah yang tidak terlalu dalam. Hal ini dipengaruhi oleh aturan adat yang mengatur tentang penggalian tanah. Adapun pijakan jamban cemplung ini terbuat dari papan kayu yang diletakkan di atas lubang galian dan dindingnya yang terbuat dari bambu, atapnya itu dari daun rumbia. Warga yang telah memiliki jenis jamban angsa tren atau leher angsa ditemukan di beberapa dusun lainnya, yaitu di Dusun Sobu, Dusun Luraya, Dusun Pangi, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, dan Dusun Balambina, yang visualisasinya dapat dilihat pada peta di atas. Selanjutnya untuk pembuangan air limbah. Uh, Berdasarkan hasil observasi, tidak terdapat pengolahan air limbah pada lokasi penelitian, di mana air limbah itu langsung menuju ke tanah. Tempat pembuangan air limbah di permukiman tradisional desa Tanah Toa disebut dengan sakbo, yang penggunaannya yaitu hanya untuk mencuci dan buang air kecil. Pada lokasi penelitian, khususnya di dusun lainnya yang ada, kecuali Dusun Benteng, secara keseluruhan telah menggunakan pipa PVC yang langsung mengarah ke tanah untuk menyalurkan air limbah rumah tangganya, namun menimbulkan genangan air limbah yang dapat dilihat pada gambar dan peta di atas, yang dimana menunjukkan sebaran rumah yang memiliki genangan air limbah. Dan juga berdasarkan kuesioner pada lokasi penelitian didominasi pembuangan air limbah dengan kondisi memiliki genangan air limbah yaitu sebanyak 76% genangan, di mana genangan air limbah tersebut menjadi permasalahan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran yang merambah dari air, tanah hingga udara yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Pada pengolahan sampah dilakukan secara individu, yang dimana setiap individu bertanggung jawab untuk menangani sampah yang dihasilkan berdasarkan hasil kuesioner persentase kepemilikan tempat sampah, yaitu 99%, atau sebagian besar tidak memiliki tempat sampah. Masyarakat hanya mengumpulkan pada lahan kosong dan membakarnya langsung, yang dapat dilihat pada gambar berikut. Dan serta ada juga yang bahkan membuang sampahnya di kebun. Walaupun sebagian besar tidak memiliki tempat sampah, masih ada yang memiliki tempat sampah yang hanya terbuat dari bahan bekas.
Bisa dilihat pada peta berikut ditemukan beberapa sampah anorganik yang berserakan di sekitar sumur umum dan tidak adanya pengelolaan lanjutan pada sampah anorganik seperti sampah kemasan produk sabun deterjen, sehingga banyak sampah yang berserakan. Hal ini dapat berdampak pada pencemaran lingkungan dan area sumber air. Selain itu, saat observasi saya juga menemukan sampah berserakan di perbatasan hutan adat dan permukiman. Pada lokasi penelitian terdapat sumur umum yang terletak di perbatasan Dusun Sobu Benteng yang telah memiliki tempat sampah yang terbuat dari karung. Untuk pertanyaan-pertanyaan kedua, tingkat efektivitas program STBM terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Diare merupakan salah satu penyakit yang erat kaitannya dengan kondisi sanitasi. Sanitasi dalam suatu lingkungan yang tidak memadai, maka risiko timbul penyakit diare itu menjadi lebih tinggi, dan berdasarkan penelitian terdahulu, efektivitas program itu dapat diukur dengan cara membandingkan data jumlah kasus penyakit diare sebelum dan setelah adanya pelaksanaan program STBM. Jika jumlah kasus penyakit diare menunjukkan penurunan yang signifikan setelah pelaksanaan program, maka dapat diartikan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada grafik di atas menunjukkan adanya penurunan yang konsisten selama 4 tahun, dan ini menegaskan efektivitas program STBM telah berhasil, dan hal ini juga menggambarkan bahwa manfaat dari implementasi program tersebut memiliki dampak berkelanjutan yang terlihat pada penurunan yang berkesinambungan jumlah kasus penyakit diare selama rentang waktu yang dianalisis. Selanjutnya, pertanyaan penelitian ketiga yaitu arahan penataan sarana sanitasi dasar dalam mendukung keberadaan masyarakat di permukiman tradisional desa Tanah Tua. Arahan penataan jamban sejalan dengan efektivitas program STBM selama 4 tahun terakhir setelah dilaksanakan menunjukkan penurunan jumlah penyakit diare yang membuktikan bahwa adanya program sanitasi dasar yang baik berperan penting pada kesehatan lingkungan dan masyarakat, sehingga jamban merupakan salah satu sarana sanitasi dasar yang diperlukan dalam mendukung kesehatan lingkungan dan masyarakat permukiman tradisional desa Tanah Tua. Pada lokasi penelitian yang tidak terdapat jamban, masih memilih untuk melakukan praktik buang air besar sembarangan. Maka dari itu, perlunya arahan berupa himbauan kepada masyarakat untuk membuat jamban bagi yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan, khususnya di Dusun Benteng, dengan menggunakan konstruksi sederhana karena adanya aturan adat, yaitu berupa galian tanah, di mana dinding yang terbuat dari bambu dan atap yang terbuat dari daun rumbia. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun arahan lainnya yaitu bantuan jamban ansatrin pada dusun lainnya kepada warga yang belum mendapatkan bantuan. Berikut merupakan contoh ilustrasi bantuan jamban yang termasuk jenis jamban sehat berdasarkan program STBM. Arahan penataan pembuangan air limbah. Berdasarkan SNI, lebar galiannya itu minimum 500 mm dan galian tanah efektif memiliki kedalaman minimum 450 mm. Namun, perlu diperhatikan bahwa aturan adat yang berlaku pada lokasi penelitian yaitu kedalaman galian tanah yang diperbolehkan berdasarkan aturan adat tidak lebih dari 2 meter, sehingga standar pembuatan bidang resapan dapat digunakan. Ilustrasi bidang resapan air limbah dapat dilihat pada gambar yang ada pada peta, dengan lubang galian yang diberikan tumpukan hijau dan batuan sungai yang merupakan bahan lokal yang didapatkan langsung dari lingkungan lokasi penelitian, serta dinding galiannya itu terbuat dari tanah liat. Adapun penerapan ini hanya di seluruh dusun, kecuali di Dusun Benteng yang masih menggunakan pembuangan air limbah atau sakbo dengan konstruksi kayu, bukan seperti dusun lainnya yang telah menggunakan pipa. Dan terakhir, arahan penataan pengelolaan sampah. Banyaknya sampah anorganik yang berserakan yang ditemukan, diperlukannya pembersihan dan pemusnahan sampah-sampah anorganik tersebut. Adapun ilustrasi pengelolaan sampah berupa pemusnahan dengan cara dibakar dapat dilihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya, untuk mencegah masalah ini terulang, diperlukannya arahan berupa penyediaan tempat sampah yang sesuai dengan aturan adat yang berlaku, yaitu bahan yang terbuat dari alam dan didapatkan langsung dari lokasi penelitian. Ini juga diterapkan pada desa adat Palipuran Bali, yang dimana tempat sampahnya itu terbuat dari bambu. Pada peta berikut merupakan penempatan tempat sampah yang tersebar dari perbatasan hutan adat dan permukiman masyarakat, gerbang pintu masuk kawasan adat, jembatan bola tamu dan rumah tamu, dan jembatan kecil yang berada di perbatasan Dusun Sokbu dan Dusun Benteng. Penempatan tempat sampah ini merupakan titik strategis yang sering dilalui oleh pengunjung dari luar daerah yang datang untuk mengagumi keindahan alam dan budaya lokal yang ada.
Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pertama, berdasarkan hasil analisis menunjukkan karakteristik permukaan tradisional sebanyak 98% masyarakatnya itu menggunakan sumur umum sebagai sumber air bersih dan hanya 2% yang menggunakan sumur pribadi dan sekitar 79% yang memiliki jamban dan 21% belum memiliki jamban. Pembuangan air limbah sebagian besar menggunakan pipa PVC tanpa pengolahan dan rumah memiliki genangan air limbah sebanyak 76%. Untuk pengolahan sampah dengan cara dibakar dan dibuang di kebun atau lahan kosong, serta sebagian besar rumah tidak memiliki tempat sampah dan ditemukan sampah berserakan di beberapa tempat. Kedua, berdasarkan analisis didapatkan tingkat efektivitas terhadap kesehatan masyarakat, yaitu setelah adanya program STBM tersebut selama 4 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kasus penyakit diare secara signifikan tiap tahunnya. Penurunan yang konsisten selama 4 tahun terakhir ini menegaskan efektivitas program telah berhasil. Dan terakhir, hasil analisis karakteristik permukiman tradisional ditinjau dari sanitasi dasar dan efektivitas program STBN menghasilkan 3 arahan utama. Yang pertama, penataan jamban, khususnya menghimbau warga khususnya Dusun Benteng untuk membuat jamban cemplung sesuai aturan adat. Bantuan jamban asantring juga disediakan sebagai bagian dari program yang belum memiliki jamban. Yang kedua, penataan pembuangan air limbah, yaitu bidang resapan air limbah. Terakhir, arahan penataan pengolahan sampah, yaitu pembersihan dan pemusnahan sampah dengan penyediaan tempat sampah terbuat dari bahan alami. Untuk saran, berdasarkan karakteristik permukiman tradisional Desa Tanah Toa ditinjau dari kondisi sanitasi dasar, penyediaan air bersih, jamban, pembuangan air limbah, dan pengolahan sampah, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam penataan permukiman tradisional Desa Tanah Toa terkait sanitasi dasar dengan memperhatikan aturan adat yang ada dan dapat mendukung masyarakat di permukiman tradisional Desa Tanah Toa secara keseluruhan. Kedua, berdasarkan tingkat efektivitas program STBM terhadap kesehatan masyarakat menunjukkan program ini efektif dalam menurunkan jumlah kasus penyakit diare, sehingga dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan agar program tersebut dapat terus dilaksanakan ke depannya. Dan saran terakhir yang ketiga itu arahan pada penelitian fokus pada sanitasi dasar. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara keseluruhan sarana permukiman lebih dalam, baik pada penataan permukiman tradisional Desa Tanah Toa yang tetap memperhatikan aturan adat yang ada. Itulah dari presentasi dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.